Selamat pagi. Dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Anggun Tarini dan tentunya rekan saya Alfat Rizky, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Nah pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, dengan dibukanya kembali masa sidang kelima tahun sidang 2021, maksud kami ke 2022, pimpinan DPR RI menyambut bahwa penyelesaian rancangan undang-undang sangat bergantung dengan proses pembahasan di komisi terkait. Dan rancangan undang-undang KUHP dan PDP menjadi prioritas untuk dibahas pada masa sidang kali ini. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta mengatakan, progres pembahasan rancangan undang-undang harus dikonfirmasi pada komisi teknis terkait. Sufmi Dasko menyatakan DPR baru memasuki masa sidang, tentunya jadwal kegiatan rapat dan pembahasan rancangan undang-undang akan terjadwalkan. Karena kalau bulan Juni, ini kan sudah Mei, Juni, waktunya terlalu mepet saya pikir, tapi itu tergantung nanti komisi teknis yang kemudian akan melakukan pembahasan, demikian. Selanjutnya, Sufmi Dasko menyampaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah menemukan titik temu mengenai pembentukan lembaga baru. Sufmi Dasko meyakinkan pembahasan rancangan undang-undang ini bisa segera selesai di tingkat 1, dilanjutkan pengambilan keputusan pada sidang paripurna. Terakhir sudah ada kesepakatan antara pimpinan Komisi 1 dan pihak pemerintah tentang lembaga yang terkait dalam Undang-Undang PDP. Oleh karena itu, dalam masa sidang ini kita akan maksimalkan supaya Undang-Undang PDP dapat disahkan menjadi undang-undang. Sebelumnya DPR RI memutuskan untuk memperpanjang waktu pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP. Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan, terkait revisi dan perubahan draft dalam rancangan undang-undang harus melalui mekanisme pembahasan di komisi. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Anggota Komisi 2 DPR RI, Agung Widiantoro mengatakan, Komisi 2 akan mengawasi kinerja para pejabat atau PJ kepala daerah, khususnya yang ditunjuk oleh Mendagri agar dapat menjalankan kewajibannya dengan maksimal. Ditemui usai sidang paripurna baru-baru ini, anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro mengatakan Komisi 2 akan mengawasi kinerja para pejabat kepala daerah yang ditunjuk oleh Mendagri agar dapat menjalankan kewajibannya sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, Agung juga meminta Mendagri untuk mengevaluasi kinerja pejabat kepala daerah secara berkala. Setidaknya, satu, pejabat-pejabat yang akan diangkat, akan dilantik, itu adalah yang memenuhi standar kriteria basic kompetensi, ya kan, kemampuan mengatasi persoalan krisis, ya kan. Ini kan masih situasi seperti ini. Siapa yang bisa mengira bahwa endemi terus kemudian nanti tidak pandemi lagi. Tetapi kita cari penjabat yang bisa mengatasi persoalan krisis. Nah, kemudian kita juga minta kepada Mendagri untuk ada jaminan evaluasi kinerjanya. Gitu. Yang terakhir adalah jaminan bahwa penjabat itu tidak ada kepentingan politik. Saya rasa itu. Penunjukan pejabat kepala daerah diatur dalam pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Dalam ketentuan pasal 201 disebutkan, pejabat gubernur akan diisi oleh ASN tingkat pejabat tinggi madya atau eselon 1 dan pejabat bupati atau wali kota diisi oleh pejabat pratama atau eselon 2. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI menekankan bahwa pelonggaran penggunaan masker harus berbasis data. Nah pemirsa, selengkapnya setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengatakan bahwa keputusan relaksasi prokes yang diambil pemerintah tentunya telah mempertimbangkan data. Namun pelonggaran masker harus tetap diwaspadai khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas di dalam ruangan. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengatakan, keputusan relaksasi prokes yang diambil pemerintah tentunya telah mempertimbangkan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang semakin terkendali. Namun, bagi masyarakat yang melakukan kegiatan di ruangan tertutup dan naik transportasi publik, dihimbau untuk tetap menggunakan masker. Kebijakan ini diyakini dapat menjadi titik balik kebangkitan sektor transportasi. Itu basisnya harus data. Saya sarankan harus data basisnya ya. Ketika datanya valid ya bahwa tidak akan ada perkembangan lagi walaupun kita lepas masker, ayo kita lepas masker. Basisnya harus data. Dan saya percayalah tidak mungkin Presiden bicara tidak pakai data gitu loh. Mudah-mudahan apa yang Presiden sampaikan adalah sebuah kabar baik bagi kita semua bahwa dengan herd immunity yang sudah tercipta, kita di saat-saat tertentu seperti di ruangan terbuka dan seterusnya sudah tidak perlu lagi pakai masker. Ini kita kabar baik. Tapi menurut saya kita masyarakat ini ya saling proteksi diri di sekitar kita, misalnya ada yang positif kita tahu, ya udah kita kan sudah bertahun-tahun latihan ini, nggak bisa semua juga kita serahkan ke pemerintah, mana bagian kita masyarakat kita kerjakan, ini kan untuk keselamatan kita sendiri. Menindaklanjuti adanya kebijakan pelonggaran masker, Kementerian Perhubungan menerbitkan surat edaran petunjuk pelaksanaan perjalanan orang yang merujuk pada surat edaran Satgas COVID-19, yakni surat edaran nomor 18 tahun 2022 untuk perjalanan dalam negeri. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Novita Wijayanti mengapresiasi terobosan layanan home care dan telemedicine yang tersedia di rumah sakit provider Jasindo secara khusus. Menurutnya, BURT menilai pelayanan rumah sakit sudah sesuai kebutuhan dan juga memerhatikan kepentingan masyarakat luas. Hal itu disampaikan Wakil Ketua BURT DPR RI, Novita Wijayanti, seusai memimpin tim kunker KRS Provider PT Asuransi Jasindo selaku pelaksana jam kestama, yaitu RS Kasih Ibu Hospital Group di Denpasar, Bali. Novita mengapresiasi terobosan layanan home care dan telemedicine yang telah tersedia di RS Provider Jasindo secara khusus, yakni di keempat RS yang berada di bawah naungan Kasih Ibu Hospital Group Bali. Menurutnya, BURT dapat merekomendasikan keempat RS yang ada ini sudah sesuai kebutuhan dan juga memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Semua rumah sakit yang menjadi provider yang bekerja sama dengan
jam pertama di sini adalah Jasindo itu harus memiliki database dari seluruh anggota dewan dan keluarganya, yaitu suami, istri, dan 3 anaknya. Sementara itu, anggota BWRT DPR RI lainnya Eva Yuliana memaparkan, kunjungan ini dalam rangka memastikan kesiapan dan fasilitas rumah sakit dan pihak Jasindo dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota DPR RI beserta keluarga. Kami memastikan ini semua dan alhamdulillah kita mendapatkan informasi yang cukup tentang rumah sakit atau Kasih Ibu Hospital Group yang ada di Bali ini. Fasilitas kesehatannya bagus, kita melihat ada beberapa unggulan salah beberapanya adalah bedah tumor otak. Dari Bali, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, ini ada anggota Komisi 9 DPR RI, Krisdayanti, memastikan bahwa permasalahan penyakit hepatitis akut yang baru-baru ini menyerang banyak anak-anak di dunia, termasuk Indonesia, menjadi perhatian sekaligus juga prioritas penyelesaian masalah dari Komisi 9 DPR RI. Dan inilah informasi selengkapnya. Anggota Komisi 9 DPR RI Krisdayanti mengungkapkan, rencananya rapat bersama Kementerian Kesehatan akan digelar di masa persidangan 5 tahun 2022. Krisdayanti memastikan permasalahan penyakit hepatitis akut ini menjadi perhatian sekaligus juga prioritas dari Komisi 9 DPR. Dia meminta pemerintah terus memonitoring perkembangan kasus hepatitis akut di tanah air. Jika terus dibiarkan, Krisdayanti menilai hepatitis akut ini akan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya orang tua yang anaknya sudah mulai kembali melakukan PTM 100% di sekolah. Jadi ini akan menjadi kecermatan kita di Komisi 9 terkait kita akan mengundang Kementerian Kesehatan dan juga para stakeholder yang terkait untuk bisa melakukan rapat dengar pendapat di Komisi 9 pastinya, yang karena kita tahu bahwa merebaknya hepatitis akut ini sudah menjadi kekhawatiran semua pihak ya. Dan untuk mengurangi kekhawatirannya tentu kita mendorong pemerintah di sini Kementerian Kesehatan untuk melakukan sosialisasi semasif mungkin. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menghimbau masyarakat, khususnya orang tua, yang memiliki anak untuk mengantisipasi penyebaran hepatitis akut yang dilaporkan cukup membahayakan bagi anak. Dia juga mengingatkan agar pemerintah bekerja cepat dalam memonitor dan mengatasi penyakit ini. Halim dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjangkit sejumlah hewan ternak di Indonesia tidak bisa dianggap enteng. Perlu ada langkah strategis untuk bisa melokalisir wabah tersebut. Lalu bagaimana respon DPR menanggapi permasalahan ini? Laporannya sesaat lagi, tetaplah bersama DPR 09. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, awas nanti tertular virus. Ingat kebersihan adalah pangkal kesehatan, kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek,
gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Pemirsa, kembali di TVR 09, DPR ingatkan pemerintah lebih memperhatikan permasalahan penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK terhadap hewan ternak yang telah bermunculan di sejumlah daerah. Dan bila PMK tak segera dituntaskan, tentunya akan berdampak terhadap rantai pasokan daging. Terlebih sebentar lagi akan menghadapi Idul Adha. Berikut ini liputan lengkapnya hanya untuk Anda. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro mengatakan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Pertanian agar menangani wabah PMK secara baik dan serius, karena penyebaran wabah yang menyerang hewan ternak tersebut sangat cepat dan mudah. Berbagai upaya juga harus dilakukan untuk mencegah hewan-hewan yang masih sehat agar tidak tertular wabah PMK. Bagaimana vaksin daripada sapi ini, virus ini segera ditemukan sehingga cepat bisa diatasi dengan vaksin apa yang harus dilakukan. Nah, ini juga pengalaman ini jangan terulang lagi. Diduga ini PMK ini apakah daging yang impor dari luar atau sapi yang dari. Anggota Komisi 4 DPR RI Rizky Aprilia juga mendorong adanya formulasi yang tepat dalam menangani penyebaran wabah PMK di sejumlah daerah di Indonesia. Selain akan adanya peringatan Hari Raya Idul Adha, wabah PMK juga harus ditangani secara tepat agar tidak berdampak besar pada sisi perekonomian para peternak maupun secara umum. Tindakan pencegahan hari ini, sebagaimana ini tidak meluas, apalagi ini kan menjelang Hari Raya Kurban, ya yang dikurbanin kan kurang lebih sapi sama kambing kan, ya jangan sampai nanti pemerintah juga mengambil langkah gegabah yang sampai akhirnya merugikan para peternak. Hari ini kan komoditas ini sudah cukup banyak mendapatkan permasalahan. Kami berharap dari Komisi 4 mengambil langkah terbaik lah gitu loh, supaya tidak meluas impact-nya baik dari segi ekonomi dan segi yang komoditas yang dikerjakan oleh petani ataupun peternak. Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili menekankan perlu pengawasan lebih ketat terhadap hewan ternak yang akan dijadikan kurban dengan menerapkan standar kesehatan hewan ternak yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian. Hal ini untuk menjamin hewan kurban benar-benar sehat dan layak dikonsumsi. Aceh juga menyarankan kementerian atau lembaga terkait saling berkoordinasi untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama yang akan menjalankan ibadah kurban. Nah, karena itu memang dari sekarang sudah mulai diantisipasi kemungkinan pengawasan terhadap hewan ternak, termasuk tadi ada wabah PMK yang kemungkinan akan menjangkiti hewan seperti sapi gitu. Jadi oleh karena itu Kementerian Pertanian yang punya kewenangan terkait dengan hewan ternak gitu ya, untuk dapat mengantisipasi kemungkinan adanya terjangkit wabah. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria juga menekankan pentingnya sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada dan memperhatikan kesehatan hewan ternak yang akan dikurbankan. Untuk itu, Kementerian Agama harus memaksimalkan koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mencegah hewan ternak yang dikurbankan terjangkit wabah PMK. Masyarakat harus dicerdaskan melalui edukasi yang benar. Jangan sampai kemudian karena ketidaktahuannya justru dijual kepada masyarakat yang lebih tidak tahu lagi, sehingga mereka menganggap itu hal yang biasa. Ini yang kita khawatirkan. Nah itu, jadi kita juga akan menghimbau nanti dari Kementerian Agama untuk bekerja sama, menghimbau juga untuk lintas kementerian agar supaya masyarakat diberitahu sehingga sebelum semuanya menjadi terlambat. Secara terpisah, Krisdayanti juga menegaskan pentingnya sosialisasi untuk pencegahan wabah PMK bukan hanya kesehatan hewan ternak, melainkan juga kesehatan masyarakat. Kebersihan lingkungan dinilai menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan untuk mencegah penyebaran wabah PMK.
Karena yang namanya virus ini kan semuanya bisa, yang namanya disease itu bisa tertular, bisa dari udara, bisa juga karena lokasi yang tidak tertata rapi, kondisi sanitasi, air, dan juga bentuk atau lingkungan yang tidak mendukung kesehatan peternakan ini juga pasti akan mengganggu. Dalam menangani wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK, Kementerian Pertanian telah mengirimkan logistik kesehatan tahap 1 berupa vitamin, antibiotik, antipiretik, disinfektan, dan alat pelindung diri ke beberapa wilayah yang diduga terjangkit PMK. Keseluruhan obat-obatan yang telah dikirimkan sebesar Rp534,29 juta. Kementan telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp48 miliar untuk pencegahan dan pengendalian PMK, yang sebagian besar digunakan untuk pengadaan vaksin. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Hari ini bertepatan di 20 Mei dengan Hari Kebangkitan Nasional dan pagi tadi kita telah melaksanakan upacara Harkitnas dengan khidmat. Hari Kebangkitan Nasional merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia yang memiliki kaitan sejarah dengan organisasi Gerakan Budi Utomo. Dan kami akan sajikan khusus kepada Anda sejarah dari peringatan Harkitnas ini sesaat lagi hanya di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09 dan pemirsa, setelah situasi yang semakin membaik pasca 2 tahun Indonesia dilanda oleh pandemi COVID-19, di sini maka kini saatnya untuk bangkit dan peringatan Harkitnas pada tahun ini menjadi sebuah titik balik untuk bangkit bersama. Dan tema yang diusung pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-144 tahun 2020 adalah Ayo Bangkit Bersama. Sebuah tema yang memiliki semangat bergotong royong melaksanakan pembangunan untuk mempercepat pulihnya bangsa Indonesia dari pandemi COVID-19. Berikut ini informasi lengkapnya hanya untuk Anda pemirsa. Apa musuh kita? Musuh kita yang terbesar, yang terutama, terpokok. Musuh kita yang terpokok, terbesar, terutama ialah imperialisme.
Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas merupakan salah satu hari penting bersejarah bagi Indonesia. Ditetapkan pada 16 Desember 1959 oleh Presiden Soekarno sebagai hari nasional yang bukan hari libur melalui Kepres nomor 316 tahun 1959. Tujuan dari perayaan Hari Kebangkitan Nasional adalah agar masyarakat bangsa Indonesia terus memelihara, menumbuhkan, dan menguatkan semangat gotong royong kita sebagai landasan dasar dalam melakukan pembangunan negara Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional ini merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia yang memiliki kaitan sejarah dengan organisasi Gerakan Budi Utomo. Pada waktu itu, anggota Budi Utomo terdiri dari kalangan atas suku Jawa dan Madura. Hingga pada tahun 1915, Gerakan Budi Utomo mulai bergerak di bidang politik. Terbentuknya Gerakan Budi Utomo dilatar belakangi oleh keprihatinan sejumlah mahasiswa dengan nasib bangsa yang sudah 300 tahun lebih dijajah Belanda. Mahasiswa-mahasiswa tersebut khususnya berasal dari sekolah Stovia. Awalnya, pembentukan Gerakan Budi Utomo dicetuskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo. Mereka adalah seorang dokter lulusan sekolah dokter Jawa. Dr. Wahidin prihatin melihat kondisi masyarakat yang tidak mampu dan kesulitan biaya sehingga tidak dapat merasakan pendidikan formal, serta melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Dia memberikan wejangan di hadapan para pelajar Stovia mengenai pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan diri dari keterbelakangan. Budi Utomo dianggap menjadi pemicu kesadaran para tokoh pergerakan nasional untuk mulai berjuang dengan cara berorganisasi. Sejak saat itu, kelahiran dan perkembangan nasionalisme Indonesia semakin memperlihatkan bentuk nasionalisme yang nyata. Selamat Hari Kebangkitan Nasional semuanya. Saya Hetifah Syaifudian, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, ingin memberikan semangat kepada semuanya karena kebangkitan kita saat ini adalah bangkit dan juga terus bersemangat baik secara ekonomi maupun juga dari sisi kehidupan sosial kita yang mungkin selama ini terkungkung karena COVID, namun mulai sekarang kita memiliki kesempatan gitu untuk membangkitkan segala-galanya agar kehidupan dan kesejahteraan masyarakat kita makin membaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik R. Abdullah, anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, menyampaikan ucapan Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2022. Kita baru saja mengalami situasi yang sangat tidak membahagiakan, situasi yang barangkali mencekam bagi seluruh umat manusia di dunia, termasuk kita di Indonesia. Pandemi COVID telah mengakibatkan banyak hal yang tidak kita sukai. Akan tetapi, mari kita bangkitkan optimisme bahwa masa depan kita, insya Allah masa depan yang cemerlang. Ayo bangkit bersama. Saya Haji Muhammad Nur Purnamasidi, anggota DPR RI, dengan ini mengucapkan Selamat Hari Kebangkitan Nasional yang ke-114 yang jatuh pada tanggal 20 Mei 2022. Ayo bangkit bersama untuk Indonesia lebih maju. Terima kasih. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-114. Ayo bangkit bersama. Di penghujung acara kami informasikan kepada Anda pemirsa agenda DPR RI pada hari ini, tepat di Jumat 20 Mei 2022, Sekretariat Jenderal DPR RI turut menyelenggarakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-114. Kemudian ada rapat paripurna DPR RI ke-22, masa persidangan 5 tahun sidang 2021 hingga 2022, bertepatan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat nanti, dan penyampaian pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2022. Dan juga serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya.
Tentunya dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi-komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan tentunya pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segera kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan rekan saya Anggun Oktari ini, sampai bertemu kembali di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Badan